Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninggia Widyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Kali ini saya akan membahas tugas ketiga dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Nah, kita masuk pada slide pertama, ada analisis kebijakan tarif di Indonesia. Nah, kebijakan tarif bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan impor dengan menetapkan bea masuk pada produk asing. Nah, untuk menilai efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi apakah tarif yang diberlakukan mampu menjaga daya saing industri lokal tanpa memberatkan konsumen. Nah, tarif yang terlalu tinggi mungkin melindungi produsen domestik, tetapi dapat menyebabkan kenaikan harga barang impor yang pada akhirnya merugikan konsumen. Nah, selain itu, penting untuk menganalisis sektor-sektor yang dilindungi oleh tarif. Nah, beberapa industri mungkin mendapatkan manfaat dari proteksi ini, terutama industri yang sedang berkembang atau strategis bagi perekonomian nasional. Namun, ada resiko bahwa proteksi jangka panjang dapat menghambat inovasi dan efisiensi, serta menyebabkan ketergantungan pada dukungan pemerintah tanpa meningkatkan daya saing global. Efektivitas perlindungan tarif juga perlu dilihat dari perspektif kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, termasuk dampaknya pada perdagangan internasional. Nah, jika tarif terlalu proteksionis di Indonesia bisa menghadapi retaliasi dari mitra dagang yang berdampak pada ekspor negara. Nah, oleh karena itu penting menemukan keseimbangan antara melindungi industri lokal, menjaga daya saing global, dan memperhatikan dampak tarif terhadap konsumen dan perdagangan internasional. Selanjutnya ada evaluasi kebijakan tarif di Indonesia. Kebijakan tarif di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa. Nah, pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, kebijakan bersifat proteksionis dengan tarif tinggi untuk melindungi industri dalam negeri yang baru berkembang. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan membangun basic industri nasional. Namun, pertumbuhan industri berjalan lambat karena ekonomi lebih tertutup, berfokus pada substitusi impor. Nah, pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 terjadi liberalisasi ekonomi secara bertahap dengan pengurangan tarif impor guna menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing industri lokal. Nah, kebijakan ini berhasil mempercepat industrialisasi terutama di sektor manufaktur. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi pesat, krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 mengungkapkan ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas primer dan lemahnya struktur ekonomi. Nah, pasca reformasi, Indonesia semakin terbuka terhadap perdagangan internasional dengan tarif yang lebih rendah sejalan dengan komitmen WTO. Meskipun begitu, proteksi selektif terhadap sektor strategis seperti pertanian tetap diterapkan. Nah, Indonesia saat ini berupaya menyeimbangkan antara melindungi industri lokal dan mendorong integrasi dalam rantai pasokan global yang mempengaruhi daya saing ekonomi serta perkembangan sektor teknologi dan jasa. Materi selanjutnya ada kebijakan tarif Indonesia komparatif. Kebijakan tarif Indonesia dibandingkan dengan Cina dan India menunjukkan pendekatan yang moderat dalam pengaturan perdagangan internasional. Nah, Indonesia menerapkan sistem tarif campuran dengan rata-rata tarif bea masuk sekitar 5-7% yang lebih rendah dibandingkan India, tetapi dapat
lebih tinggi untuk sektor strategis seperti otomotif dan pertanian. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik sambil memenuhi komitmen internasional melalui perjanjian seperti ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3. Nah, Cina dengan rata-rata tarif sekitar 7,5% telah mengadopsi liberalisasi perdagangan yang lebih luas, terutama untuk barang-barang modal dan bahan mentah, sambil tetap melindungi sektor strategis seperti teknologi tinggi. Kebijakan proteksionis di Cina, meskipun lebih terbuka dibandingkan Indonesia, berfokus pada penguatan industri domestik. Nah, terutama di sektor teknologi. Sebaliknya, India dikenal dengan kebijakan tarif yang lebih tinggi sekitar 14-15% yang bertujuan untuk melindungi sektor pertanian dan manufaktur lokal melalui tarif tinggi dan program ekonomi mandiri. Nah, posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan internasional dapat dinilai dari keterbukaan pasarnya yang berada di antara Cina dan India. Sementara keterlibatan aktif Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas di ASEAN memberikan akses pasar yang lebih baik. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer mengurangi daya saingnya dibandingkan dengan negara-negara yang lebih berfokus pada barang bernilai tambah tinggi seperti Cina. Nah, selain itu, tarif moderat Indonesia memberikan peluang untuk menarik investasi asing, tetapi memperluas jaringan perjanjian perdagangan internasional masih menjadi tantangan. Nah, untuk meningkatkan posisi kompetitifnya, Indonesia harus lebih agresif dalam membangun kebijakan industri yang didukung dengan kebijakan tarif yang tepat. Nah, ini termasuk mendorong pengembangan industri bernilai tambah tinggi dan meningkatkan daya saing melalui inovasi teknologi. Nah, dengan pendekatan yang lebih strategis, Indonesia ini dapat memanfaatkan kebijakan tarif untuk memperkuat posisi ekonominya dalam konteks perdagangan global. Selanjutnya ada kebijakan tarifikasi negosiasi dalam perdagangan internasional. Kebijakan tarifikasi berfungsi sebagai alat negosiasi yang efektif dalam perundingan perdagangan internasional dengan memberikan fleksibilitas dan leverage bagi negara-negara. Salah satu cara penggunaannya adalah melalui penawaran pengurangan tarif pada produk tertentu untuk mendapatkan konsesi dari negara lain. Contohnya dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Nah, Amerika Serikat dapat menawarkan penurunan tarif pada produk otomotif Eropa sebagai imbalan untuk pengurangan tarif pada produk pertanian Amerika Serikat, menunjukkan bagaimana kebijakan tarif dapat membuka pasar dan meningkatkan perdagangan bilateral. Selain itu, tarif sementara dapat diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri saat bernegosiasi, memberikan waktu dan perlindungan bagi sektor-sektor yang rentan. Nah, dalam konteks perundingan perdagangan bebas, Indonesia dapat menerapkan tarif sementara pada produk impor yang bersaing sambil menawarkan konsesi lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menggunakan tarif sebagai strategi untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik sambil tetap terlibat dalam perundingan. Nah, kebijakan tarifikasi juga memungkinkan negara untuk merespon praktik perdagangan yang tidak adil seperti dumping dengan memperlakukan tarif anti-dumping. Nah, tindakan ini dapat menjadi alat negosiasi untuk meminta perubahan dalam kebijakan perdagangan negara lain. Misalnya, Indonesia dapat menegakkan tarif anti-dumping pada produk baja yang diduga didumping menggunakan langkah ini untuk
mendiskusikan isu-isu perdagangan yang lebih luas dengan negara tersebut. Dengan demikian, kebijakan tarif tidak hanya berfungsi untuk perlindungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang lebih baik. Materi terakhir ada kebijakan tarifikasi Indonesia dan perbandingan. Kebijakan tarifikasi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain perlindungan industri dalam negeri dari persaingan internasional, peningkatan pendapatan negara melalui tarif, dorongan untuk ekspor, dan stabilitas ekonomi dengan menegakkan tarif pada barang impor. Pemerintah dapat melindungi produsen lokal dan mengontrol arus barang serta harga di pasar domestik. Nah, hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri dalam negeri. Evaluasi kebijakan tarif di Indonesia mencerminkan perubahan kontekstual dalam perekonomian dan politik. Pada masa Orde Lama, kebijakan cenderung proteksionis dengan tarif tinggi. Nah, selama Orde Baru terdapat liberalisasi yang menurunkan tarif untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia beradaptasi dengan kesepakatan internasional, termasuk dari WTO yang mendorong penyesuaian tarif secara lebih transparan dan berbasis data. Nah, perbandingan dari negara lain seperti Malaysia dan Thailand menunjukkan variasi dalam pendekatan kebijakan tarif. Nah, Malaysia ini lebih fokus pada perdagangan bebas dengan tarif yang lebih rendah untuk mendorong investasi asing. Sementara itu, Thailand menerapkan kebijakan perlindungan sektor tertentu tetapi dengan tarif yang lebih rendah secara keseluruhan. Nah, mirip dengan Indonesia yang masih mempertahankan proteksionisme di beberapa sektor. Nah, untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan tarif di Indonesia, pertama-tama penting untuk menerapkan kebijakan berbasis data. Nah, analisis yang mendalam terhadap dampak tarif terhadap industri dan konsumen dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, fleksibilitas tarif perlu dipertimbangkan agar dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi global dan domestik yang dinamis. Rekomendasi lainnya termasuk meningkatkan dialog dengan pemangku kepentingan industri untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain itu, fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki potensi daya saing tinggi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang perdagangan internasional akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.